Jadi ini yang dititipkan ayah padamu? Ya, ini. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Baru kali ini melihat emas batangan berjejer di atas kasur. Ini apa? Sebuah map berwarna hijau yang aku pegang. Sertifikat rumah yang saat ini mama dan ayah tinggali. Hanya itu harta mereka yang belum dikuasai wanita itu. Ayah sengaja menyimpan semua harta sisa miliknya di sini agar lintah darat itu tidak bisa lagi mengambil apa yang ayah punya. Tanganku mengambil satu persatu emas batangan, mengusap lalu menyimpannya kembali. Baru kali ini aku memegang emas sebesar itu. Rasanya seperti mimpi. Biasanya hanya melihat emas olahan yang dijual di toko perhiasan, kini bisa melihat emas murni dengan geraman yang lumayan besar. Jadi, Bunda telah menguasai hartanya ayah. Aku kembali bertanya, mencari informasi tentang kehidupan kedua orang tua suamiku. Iya, kok jahat banget, ujarku melihat Yusuf yang tengah mengemasi emas batangan untuk disimpan di dalam berangkas. Itulah yang membuatku tidak akur dengan ayah. Aku sudah bisa menduga kalau Medina itu tidak sebaik yang ayah lihat. Kedatangan dia ada maksud tertentu. Dan sekarang, lihat kan, dia memang sudah hampir berhasil merebut semua aset milik ayah. Hanya menunggu waktu, ayah akan kehilangan segalanya, ujar Yusuf panjang lebar. Aku melihat kilatan amarah dari mata suamiku itu. Dari kata yang dia ucapkan pun, aku bisa tahu kalau Yusuf memang tidak menyukai ibu tirinya. Terus, kenapa ayah tidak ceraikan Bunda? Padahal dia tahu kalau istri mudanya itu merampas harta yang ayah kumpulkan selama ini. Yusuf memasukkan berangkas ke dalam lemari. Lalu ia duduk di sampingku yang tengah memangku bantal. Ia ambil bantal itu dan mengganti dengan kepala dia. Ayah sedang berusaha merebut kembali harta ayah. Meski peluang keberhasilannya sedikit, tidak ada salahnya mencoba, bukan? Aku mengangguk paham. Kalau Bunda tahu rencana ayah, riwayat ayah akan tamat. Kok ayah sampai tidak sadar kalau asetnya sudah pindah tangan atas nama Bunda? Tanyaku lagi. Aku semakin penasaran tentang kisah mereka. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ayah mabuk berat dan Medina mengambil kesempatan itu. Yang kedua, ngantuk berat. Kedua kemungkinan itu bisa membuat kita hilang akal. Fik, aku harus mengenal Bunda lebih dekat lagi. Wajah Yusuf menatapku bingung. Ia melihatku dengan tatapan yang begitu tajam. Untuk apa? Tanyanya kemudian. Untuk belajar cara menguasai harta suami, ujarku seraya berbisik. Sontak saja kata yang keluar dari bibirku mampu membuat Yusuf bangkit dan akhirnya dia menyerangku tanpa ampun. Yusuf menggelitik pinggangku terus-menerus hingga aku mengadu dan meminta ampun. Jangan diunyel-unyel perutku, aku teriak dengan diselingi tawa. Oh, jangan perut, berarti boleh yang lain. Jangan, berhenti, aku geli. Namun pria itu tidak mengindahkan permintaanku. Dia terus saja menggelitik pinggang serta perutku. Hingga akhirnya ponselku berdering membuat tangan Yusuf berpindah untuk mengambilnya. Siapa? Kataku seraya bangun dan merapikan rambutku. Santi. Dia memberikan ponsel ke tanganku. Aku pun mengambil ponsel itu dan mendekatkannya ke telinga. Mendengarkan apa yang ingin temanku sampaikan. Rin, apa? Kamu sudah ke rumah Abah belum? Tanya Santi dari seberang telepon. Belum, kenapa memangnya? Aku balik bertanya. Kemarin apa sakit? Aku kira kamu sudah tahu. Apa? Sakit? Ya Allah,
Aku gak tahu kalau Abah sakit, Zan. Sakit apa? Mendengar Abah sakit tentu saja membuatku panik. Gak tahu, waktu aku lewat depan rumah Abahmu, di sana sedang ada Pak Mantri yang kayaknya sedang memeriksa Abah. Aku kira kamu sudah tahu, Rin. Demi Allah, aku gak tahu, San. 3 hari aku tidak bertemu Abah. Aku kira ia baik-baik saja. Abah pun tidak memberitahu aku kalau dia tengah sakit. Anak macam apa aku ini? Sampai orang tuanya sakit pun aku tidak tahu. Rin, kenapa? Tanya Yusuf saat setelah aku mematikan sambungan telepon. Apa, kata Santi, apa sakit? Sakit apa? Ya udah, kita ke rumah Abah sekarang ya. Aku mengangguk seraya mengikat rambut. Aku mengambil jilbabku dan memakainya. Yusuf mengeluarkan motornya untuk kita tunggangi ke rumah Abah. Yusuf masuk ke dalam restoran terlebih dahulu untuk menitipkan resto pada karyawannya. Jangan nangis, ayo buruan naik, ujar Yusuf setelah menghidupkan motor. Aku mengusap mata lalu naik dengan berpegangan pada pundak Yusuf. Mendengar Abah sakit, tentu hatiku pun ikut sakit. Aku selalu takut jika Abah kenapa-napa. Hanya Abah orang tua yang aku miliki saat ini. Hanya beliaulah orang yang menyayangiku dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidup tanpa Abah. Kehilangan Abah seperti kehilangan separuh nyawa dari ragaku. Tidak banyak kata yang aku keluarkan saat di perjalanan. Yang ada dalam benakku hanya Abah dengan segala sesuatu tentangnya. Jarak dari rumah Yusuf ke rumah Abah tidaklah jauh. Tapi rasanya motor yang Yusuf kendarai amatlah lambat, sehingga membuatku merasa lama untuk sampai ke rumah Abah. Abah, aku berseru memanggil cinta pertamaku itu saat kita sudah sampai di depan rumah Abah. Tidak ada jawaban dari Abah, membuatku semakin tidak tenang. Aku langsung membuka pintu dan menerobos masuk tanpa salam. Abah, ucapku pelan. Namun, Abah masih tidak menjawab panggilanku. Aku membuka pintu kamar Abah. Seketika air mataku luruh kala melihat tubuh Abah berbaring di atas ranjang miliknya. Aku mendekati tubuh itu, memegang tangannya yang terasa panas. Ya Allah, Abah demam, kataku dengan meraba kening Abah. Arin, kapan datang? Abah membuka mata lalu bertanya saat menyadari jika aku berada di sampingnya. Barusan, Bah. Kenapa Abah tidak memberitahu Arin kalau Abah sedang sakit? Abah hanya sakit biasa, Rin. Abah tidak mau kamu khawatir dengan Abah. Aku mencepik mendengar alasan Abah. Ia bilang hanya sakit biasa, nyatanya tubuhnya demam tinggi. Abah, kita ke rumah sakit yuk. Abah menggeleng, tubuhnya begitu lemah. Aku melihat ke meja kecil di samping ranjang Abah. Di sana ada rantang berisikan nasi yang sudah mengering. Abah belum makan, tanyaku seraya menahan air mata. Sudah, Abah sudah makan. Nasi kering ini, kataku seraya mengangkat rantang itu. Kering? Tadi masih bagus. Mungkin karena tidak ditutup. Nasinya jadi kering ya, Rin, ujar Abah dengan diakhiri kekehan. Aku tahu kalau Abah tengah bersandiwara. Ia tidak mau aku khawatir jika mengaku kalau tadi dia hanya memakan nasi kering. Aku keluar dari kamar Abah menuju dapur, mengambil beras, lalu mencucinya hingga bersih. Aku memasak nasi untuk makan Abah. Sambil menunggu nasi matang, aku menyempatkan diri untuk mengompres kening Abah. Di samping Abah juga ada beberapa macam obat. Sepertinya Abah memang sudah memeriksakan diri ke Pak Mantri.
Rin, kamu datang sendiri, tanya apa dengan pelan. Tadi Arini kesini sama Yusuf, Bah. Tapi gak tahu deh dia kemana. Sejak sampai, aku tidak lagi mendapati Yusuf di rumah ini. Mungkin dia pulang lagi ke restoran saat aku tengah menyuapi Abah makan. Tiba-tiba terdengar suara deru mobil dari luar. Mungkin mobil lewat, pikirku. Namun anggapanku terbantahkan saat Yusuf masuk dan menghampiri kami. Rin, kita bawa Abah ke rumah kita ya. Aku tidak langsung menjawab, memilih diam untuk beberapa saat. Abah mau kan tinggal di rumah kami? Tanya Yusuf lagi. Kini pertanyaan untuk Abah. Tapi, Nak Yusuf, biar Arini bisa merawat Abah. Biar aku juga tenang, Bah. Aku khawatir meninggalkan Abah sama Arini di sini. Jika harus terus di sini, aku pun tidak bisa. Restoran sedang lumayan rame. Aku bisa mengerti kekhawatiran Yusuf. Aku juga paham kalau dia memang berada pada posisi yang serba salah. Sebagai anak tunggal, Yusuf tentu tahu kalau Abah memang tidak memiliki siapa-siapa lagi selain aku. Benar kata Yusuf, kita ke rumah Yusuf ya. Nanti Abah bisa pulang ke sini jika sudah sembuh. Demi Arini, Abah mau ya. Aku mulai membujuk Abah. Lama Abah diam. Sebenarnya dia pasti ingin menolak dan memilih diam di rumah secara ini. Namun aku terus membujuk Abah hingga akhirnya ia bersedia ikut dengan kita. Aku dan Yusuf pun membantu Abah berjalan untuk sampai ke mobil. Ternyata suara mobil tadi memang sengaja Yusuf bawa untuk membawa Abah ke rumah kita. Sampai di rumah Yusuf, Abah langsung aku tempatkan di kamar tamu. Kamar yang bersebelahan dengan kamarku dan Yusuf. Aku juga membuat bubur nasi untuk makan Abah sore nanti. Rin, Yusuf baik ya, ujar Abah. Saat ini hanya kami berdua di rumah. Sedangkan Yusuf ia kembali ke restoran untuk melayani pelanggan. Alhamdulillah, kataku dengan senyum. Kamu pasti bahagia ya Rin, tanya Abah. Aku mengangguk seraya tangan terus memijit kaki Abah. Alhamdulillah, Abah senang melihat kamu bahagia. Mudah-mudahan selamanya kamu merasakan kebahagiaan ini. Abah juga selalu berdoa kalau pernikahan ini adalah yang terakhir untukmu. Amin, Abah. Abah cepat sembuh. Arini takut kalau Abah sakit. Takut apa? Takut mati. Abah memang sudah tua, meninggal pun sudah sepantasnya. Abah, jangan bilang begitu. Abah masih muda, masih gagah. Abah belum punya cucu. Itu artinya Abah masih muda, kataku merajuk. Kalau gitu, berikan Abah cucu yang cantik dan tampan. Akan hari ini buatkan, ujarku dengan diakhiri tawa bersamaan dengan Abah. Siapa yang tak ingin punya anak? Semua perempuan berstatus istri pasti menginginkannya. Tapi saat ini Tuhan belum menakdirkan kehidupan di dalam rahimku. Mungkin besok, minggu depan, atau bulan depan Tuhan sudi menitipkan bayi dalam perutku. Amin, mudah-mudahan. Bersambung.